Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senang sekali saya mawaddah warahmah mengawali bulan suci Ramadan pada tahun ini menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan terselenggara atas kerjasama Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan TVRI Jambi, yang akan tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan pada jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Masya Allah tabarakallah, telah hadir pada sore hari ini narasumber kita, yaitu Bapak Haji Zostafia SAG MPDI. Beliau merupakan Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, barakallah. Tema kita pada sore hari ini yaitu tentang upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan syiar Ramadan. Benar ya, Pak Kanwil ya? Barakallah. Baik Pak Kanwil, akan menarik sekali nih untuk pemirsa TVRI Jambi di rumah tentunya nanti ini Pak Kanwil. Mohon izin terlebih dahulu, pemirsa akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Zubir SPDI, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Zubir SPDI. Baik Pak Kanwil, Ya. mohon izin, tema kita pada sore hari ini pada program acara Hikmah Ramadan yaitu upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan syiar Ramadan. Masya Allah, menarik sekali nih, karena yang kita ketahui bahwa Bapak selaku Ya. Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Baik, membahas tentang tema kita nih Pak Kanwil, apa saja upaya dari Kementerian Agama tentunya dalam syiar kita selama bulan Ramadan ini? Mohon Baik dijelaskan. Mbak Mawadah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Jambi, para kaum muslimin dan masyarakat Jambi yang kami hormati, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tentu sebagai kaum muslimin kita berbahagia sekali ini Mbak Mawadah. Iya. Tahun ini kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mungkin tahun kemarin banyak teman-teman atau orang-orang di sekeliling kita yang tidak bisa lagi hadir di sini, mungkin sudah benar wafat, sekali Pak. sudah mendahului kita, Benar. atau ada yang kondisinya sakit, kita doakan Iya. supaya mereka sakit. Dan Bisa bagi sembuh. kaum muslimin tentu kehadiran bulan Ramadan ini sudah lama dinantikan ya. Benar sekali. Dan bahkan dalam banyak hal kita ini berdoa mulai dari bulan Rajab sebenarnya. Iya, benar sekali. Agar Pak. Ramadan ini agar kita ini diberkahi pada bulan Rajab, Sa'ban, dan sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Iya. Sa'bana wa ballighna fi Ramadan. Ramadan. Nah, kita berdoa mulai dari bulan Rajab itu. Benar, Pak. Nah, untuk itu tentu kami selaku pihak pemerintah, dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, punya banyak kegiatan dan sangat support terhadap masyarakat yang menyambut dan meramaikan bulan Ramadan ini. Pertama, kemarin kita sudah melakukan Ru'yatul Hilal, dan ini menjadi kewajiban kita di Provinsi Jambi, walaupun hilal tidak terlihat, namun di tempat lain, karena kita ini masuk dalam wilayah hukum Indonesia, jika di tempat lain terlihat maka kita mengikuti. Dan alhamdulillah kemarin sore Menteri Agama sudah mengumumkan bahwa hari ini Kamis tanggal 23 Maret 2023 kita masuk pada tanggal 1 Ramadan. Tentunya harapan kami kehadiran bulan Ramadan ini dapat memberikan nilai lebih bagi kaum muslimin khususnya di Provinsi Jambi, dan kita berharap agar Ramadan ini betul-betul dimanfaatkan oleh kaum muslimin di Provinsi Jambi ini sebagai sarana untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira gitu Mbak ya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Tentunya salah satu upaya Kementerian Agama itu sendiri nih, seperti kita ini yang sedang kita laksanakan, Ya, itu program acara kita, Hikmah ya. Ramadan ya.
Karena kalau dalam TVRI Jambi ada hikmah Ramadan nih selama sepanjang bulan Iya. Ramadan nih. Dan itu memang kerjasama antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan TVRI Jambi, dan ini berlangsung setiap tahun. Oh, setiap tahun ya, Ya. Masya Allah, tabarakallah. Juga, jadi pemirsa TVRI di rumah juga akan ada ditambah ilmu pengetahuannya, tentunya dengan tema yang berbeda-beda ya. Ini kan Pak ikhtiar Kanwil ya. dan usaha kita agar lebih memasyarakatkan hikmah Ramadan itu benar. melalui TVRI Jambi. Iya, dan juga menemani pemirsa TVRI Jambi yang Ya, di rumah nih ya, ya. Pak Kanwil ya, agar mendapatkan ilmu-ilmu tentang hikmah Ya. Ramadan Ya. menjelang menantikan berbuka puasa, Ya. begitu ya Pak Kanwil ya. Baik Pak Kanwil, kalau dari tanggapan Bapak sendiri nih Pak tentang esensi kehadiran Ramadan ini seperti apa euforianya kalau menurut dari Bapak Kanwil sendiri? Ya, kita ini kita ini umat Islam yang sangat spesifik di Jambi ini. Tradisinya sangat banyak. Saya mengulang yang tadi, dalam rangka masyarakat Jambi ini menyambut bulan Ramadan. Yang paling terasa itu memang aura Ramadan ini sudah terasa itu. Jadi dalam obrolan masyarakat sehari-hari, benar. saya pun jauh sebelum ini ditanya-tanyain, Pak Kanwil ini kapan mulai puasa? Sudah Artinya, semangatnya sudah ya, menggebu-gebu ya. mereka begitu ya? punya persiapan tertentu. Bahkan di beberapa wilayah, misalnya di Merangin itu, di Rantau Panjang itu ada tradisi bantai. Itu khusus untuk menyambut Ramadan itu. Dan hampir di setiap desa itu bantai itu motong kerbau atau motong sapi itu Berarti untuk itu menyambut tradisi Ramadan itu. Dan masyarakat di suatu ya, tempat tersendiri berarti saya ya? ini kan lama tugas di daerah dan suka bergaul dengan orang-orang desa gitu ya. Dan setahu saya di Provinsi Jambi ini hampir setiap desa ya punya tradisi untuk menyambut, dan ini dalam rangka mereka menyambut bulan Ramadan. Kemudian bagi masyarakat kita, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang luar biasa. Yang pertama, bulan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melakukan persiapan. Ada dua persiapan sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Yang pertama itu persiapan ruhaniah. Jadi bagi masyarakat Melayu Jambi itu bahwa sebelum Ramadan ini mereka sudah bersiap-siap memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholat sunnah gitu. Bahkan kebiasaan puasa Senin Kamis itu sudah rutin, mereka ya? mulai gitu kan. Yang kedua, secara fisik mereka bersiap-siap menjaga kesehatannya, dan termasuk persiapan material tadi dalam bentuk bantai itu. Itu nanti daging bantai itu akan disimpan itu, Mbak. Akan disimpan di kulkas, akan menjadi menu dalam beberapa waktu dalam bulan Ramadan ini. Penyemangat Jadi, gitu ya? Penyemangat. Di mana menunya nggak Kemudian biasa juga gitu ya? budaya misalnya bersedekah makanan itu luar biasa pada Masya bulan Allah, Ramadan. benar, Pak. Nanti di kota Jambi ini aja misalnya, nanti kita akan ketemu ada banyak masyarakat yang sebelum berbuka itu akan bersedekah makanan. Bahkan mereka pakai mobil, berdiri di tepi jalan, pakai kendaraan. Itu individu ya, tidak pula tergantung Ini pribadi salah satu masing-masing ya? bentuk euforia, kegembiraan umat Islam di Provinsi Jambi. Dan ini tradisi ya, tradisi Masya Allah, keagamaan. Benar. Yang memang perlu kita lestarikan dan memiliki nilai-nilai positif. Sekira gitu ya. Berarti tanggapan Bapak sendiri untuk tradisi ini memang baik ya untuk dilanjutkan. Bahkan kita Asal untuk menikmati baik, sebenarnya. Ya? Iya, kita pun menikmati. Menikmati suasana yang diciptakan secara spontan oleh masyarakat. Saya dulu lama itu di daerah itu, kalau sebelum puasa itu saya hobi berjalan ke wilayah-wilayah gitu ya, kecamatan gitu kan, melihat tradisi masyarakat dalam menyambut bulan puasa. Jadi kalau untuk yang bantai tadi, berarti dagingnya dibagi-bagikan begitu? Itu sebenarnya itu dijual, Mbak. Oh, dijual. Tapi mereka bayar. Bayar ya? Misalnya ada beberapa orang, kemudian mereka beli satu kerbau, satu sapi gitu. Nanti dibagi sesuai dengan porsinya. Itu tradisi yang indah sehingga tadi lunas ya? kerbau itu oleh misalnya 30 orang gitu. Nah, kemudian
Nah, kebersamaan itu yang luar biasa sebenarnya. Yang dipandang kebersamaannya itu tadi ya, Pak ya. Masya Allah sekali berarti. Berarti Bapak sudah mengamati. Dan ini banyak menjadi berbagai- tradisi kita dalam menyambut momen-momen agama gitu. Benar. Begitulah masyarakat Jambi ini memuliakan momen-momen agama, terutama momen bulan Ramadan ini. Benar. Maka kita sangat bergembira. Kegembiraan itu direfleksikan oleh masyarakat dan umat Islam Jambi ini dengan berbagai kegiatan sebelum bulan puasa itu masuk gitu. Baik, mohon izin Pak Kanwil kita mengikuti jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Haji Zostafia SAG MPDI selaku Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi. Alhamdulillah tadi pembahasan kita sudah lumayan panjang tentang tanggapan dari Bapak Kanwil sendiri tentang berpuasa itu. Kemudian tentang tema kita nih Pak Kanwil, esensi berpuasa itu menurut Pak Kanwil itu bagi umat Islam seperti apa, Pak Kanwil? Persilahkan. Iya, yang pertama ini kewajiban syariat ya, sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, misalnya Surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebuah catatan penting loh, bahwa puasa ini kewajiban loh. Benar, kewajiban sebagai seorang umat Muslim. Islam yang beriman ya. Tapi Tuhan kan tidak hanya sampai ke situ. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan itu ternyata dalam seluruhnya itu bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Makanya puasa itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan mengandung banyak hikmah. Dalam proses pengendalian diri. Benar. Misalnya menahan berbagai, kan kalau pengertian utamanya puasa itu kan menahan sebenarnya, tapi secara substansial itu menahan segala hal-hal yang bisa menimbulkan hal negatif. Benar. Baik itu bagi diri kita maupun bagi orang lain, maupun dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menahan makan di siang hari, menahan syahwat, menahan pandangan, menahan perbuatan. Nah, ini semuanya bentuk dari cintanya Allah kepada kita, agar kita ini selamat. Benar. Baik itu di depan Allah maupun di depan manusia, selamat untuk diri kita. Kemudian secara substansial, puasa ini kan juga proses membersihkan hal-hal yang berada di diri kita ini. Minimal ada 3 itu, Mbak. Apa yang aja pertama itu, Pak? adalah tazkiyatun nafs namanya. Itu Tazkiyatun. pensucian jiwa. Kita mensucikan niat hidup kita ini dengan apa sebenarnya yang ingin kita capai ketika hidup. Apakah perspektif kita ini hanya ingin berbahagia di dunia saja, kita ini punya harta, Benar. punya jabatan misalnya. Iya. Nah, atau ada yang lebih esensial dari itu, kita ingin berbahagia mulai dari dunia dan akhirat, dan Dunia ini wal bisa akhirah. dipelajari di proses pembersihan jiwa itu penyucian melalui ya. puasa ini. Yang kedua adalah tazkiyatul qalb ya, penyucian hati. Kolbu ya. Iya, hati dalam memelihara hubungan kita antara manusia dengan manusia. Bahkan kadang-kadang hubungan kita dengan diri kita aja kita tidak tahu baik apa enggak gitu. Iya benar. Jadi baik apa Sering enggak. bergejolak kadang ya hati. Kita kadang-kadang tidak paham dengan apa yang diinginkan oleh hati. Ini terjadi kadang-kadang ketika suasana hati kita itu jauh dari nilai-nilai religius ya. Benar. Misalnya sholat kita tidak beraturan, puasa kita tidak beraturan, kita bingung hati kita ini mau apa. Dan ini
melalui puasa ini bisa diurus melewat mekanisme puasa itu. Benar, benar. Jadi orang yang berpuasa itu mereka yakin. Kemudian yang ketiga juga adalah proses tazkiyatul amwal namanya. Amwal. Proses pembersihan harta, gitu. Bahwa memang di bulan Ramadan ini misalnya ibadah-ibadah sosial yang menggunakan harta sebagai sarananya itu memang banyak dilakukan oleh umat Islam. Benar. Karena mereka meyakini, memahami bahwa ini akan berpahala besar di sisi Allah. Nah, proses tazkiyatul amwal ini juga didorong dengan kondisi masyarakat kita ini. Misalnya kepedulian kita melalui Ramadan ini memang harus ditingkatkan. Mungkin sebelum Ramadan ini kita kurang lah perhatian kita terhadap tetangga kita, kurang sapa. Wah, ternyata kita tidak tahu. Ternyata selama ini mereka kekurangan gitu. Iya, benar. Nah, Ramadan ini ketika kita melakukan kontemplasi, perenungan dengan nilai-nilai yang didorong oleh Ramadan ini, itu akan memberikan kesadaran yang baik kepada kita betapa kita ini harus peduli terhadap orang lain. Kita diuji dengan satu jenis ujian saja, lapar. Iya. Kita sering ngeluh. Benar. Kita diuji dengan satu jenis ujian, haus. Keluhan kita bukan main. Nah, orang lain mungkin tidak sekedar lapar dan tidak sekedar haus, keluhannya. Banyak hal lain yang dikeluhkannya, dan mungkin dari banyak keluhan-keluhan mereka itu ada pintu-pintu yang bisa kita masuki dan kita punya kemampuan untuk membantu di situ. Ada orang yang sekarang kesulitan ekonominya, Mbak. Benar sekali. Dia Pak. mencukupi biaya sekolah anak-anaknya. Kemudian bahkan ada orang yang sekarang sedang sakit, yang tidak punya biaya untuk berobat, sehingga penyakitnya itu didiamkannya saja. Benar. Atau bahkan yang paling ekstrim, ada orang yang kelaparan di samping rumah kita. Sementara kita ini mungkin tidak sehari pun beras itu tidak ada di rumah. Kita punya beras terus, punya makanan terus. Nah, kepedulian ini kan diberikan oleh Ramadan ya, dengan kewajiban puasanya itu. Bahwa puasa itu bagaimana kita ini punya punya empati, punya kepedulian terhadap apa yang dirasakan oleh orang jadi lain. Bukan sekadar simpati. Benar. Jadi simpati dengan empati itu kan berbeda. Kalau simpati itu sekadar saya kasihan ya orang cukup tuh, sebatas itu ya. Tapi kalau empati, orang yang punya empati itu orang yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Maka kalau Rasulullah itu punya empati. Pernah suatu hari Rasulullah itu menghadiri proses meninggalnya salah seorang anak sahabat. Dan Rasulullah sedih, netes air matanya. Kenapa itu, karena Pak? beliau memahami betapa sedihnya perasaan ayah yang meninggal itu, keluarga yang meninggal itu. Ini empati, Mbak. Dan Rasulullah itu punya empati yang luar biasa terhadap orang lain. Bahkan dengan orang-orang yang berbeda agama, beliau punya empati. Nah, penumbuhan rasa solidaritas sosial, simpati, empati, rasa iba, rasa malu ya dengan orang, rasa nggak enak itu. Nah, ini diajarkan oleh Ramadan dengan ibadah puasanya ini. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus dicapai oleh umat Islam dalam pelaksanaan puasa Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Bukan, ya. Jadi ada esensi di balik itu. Memang ini kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di balik kewajiban itu, di balik ibadah itu, sebenarnya Allah ingin
memberikan manfaat yang besar kepada kita. Benar. Jangan Bahwa- hanya saja menjalankan menahan Jadi, puasa saja. kita menahan. jangan beribadah ini hanya melihat kulit-kulitnya saja Iya, gitu benar. ya. Bahwa puasa itu memberikan kesadaran simpati, empati, kepedulian sosial, memahami perasaan orang. Sebagaimana kita lapar, seperti itulah berarti orang selama ini lapar gitu. Iya, Masya Kita ini Allah. tidak sadar. Jangan-jangan orang ada yang udah udah berminggu-minggu lapar, Iya. dan itu tidak jauh dari rumah kita mungkin ya. Benar. Jadi ini penting ya. Iya, mohon izin terlebih dahulu kita jeda Ya, sebentar Pak Kanwil. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haji Zostafia SAG MPDI. Beliau merupakan Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi. Baik, Pak Kanwil, tadi kita sudah membahas lengkap nih tentang Tazkiyatun Nafs, Tazkiyatun Qalbu, dan Tazkiyatul Amwal. Masya Allah, itu semoga bermanfaat sekali untuk pemirsa TVRI Jambi di rumah tentang bagaimana esensi puasa itu sendiri ya, Pak Kanwil ya. Baik, selanjutnya Pak Kanwil, seperti apa arahan dari Kementerian Agama Provinsi Jambi itu sendiri Pak Kanwil terkait kondisi kita saat ini nih Pak Kanwil, yang dari pasca pandemi COVID-19 mulai dijadikan sebuah endemi, jadi kebiasaan seperti itu. Nah, jadi bagaimana menurut Pak Kanwil sendiri tanggapannya terkait kita menghadapi Ramadan tahun ini? Ya, alhamdulillah luar biasa ya memang COVID yang beberapa tahun terakhir ini menghantui kita. Benar, Pak. Kita ini berakibat negatif mulai dari dunia pendidikan, dunia ekonomi kita, bahkan ini kan mempengaruhi proses kehusuan ibadah kita. Kita Benar. merasakan misalnya beberapa tahun yang lalu bagaimana kita nggak bisa Miris kumpul sekali ya. gitu kan, betapa sulitnya kita waktu itu. Kami di Transisinya ya. Kementerian Agama juga merasa sulit ya mensosialisasikan masalah itu. Ini kan urusan ibadah, tapi alhamdulillah tidak ada hal-hal negatif dan masyarakat bisa memahami dari penjelasan-penjelasan kita. Maka tibalah tahun 2023 ini kita merasa sangat bersyukur ya. Saya berharap juga kepada masyarakat di Provinsi Jambi banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah sekarang sudah agak nyaman-nyaman lah kita. Iya, benar. Tidak ada instruksi khusus menghadapi Iya. bulan Ramadan Benar, ini. benar, Pak Kanwil. Masalah physical distancing kita tidak dengar lagi. Tapi saya berharap juga kita masih harus waspada Benar. terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit semacam COVID. Tapi mudah-mudahan. Yang kedua, berdoa. Untuk itu kita ini harus banyak bersyukur lah dengan kondisi ini. Setahun terakhir ini misalnya mulai dari 2022 kami menilai dari aspek kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat ini cukup baik di Jambi ini ya. Misalnya dari aspek kerukunan intern umat beragama, khususnya kaum muslimin. Nah, ini cukup terjaga dengan baik. Perdebatan itu yang banyak itu di medsos tuh lah. Iya, Kan? benar. Kalau Itu medsos ini kan riuh orang ya. kalau di Facebook, di Twitter, memang orang berani menulis kan. Mungkin karena kita nggak ketemu kan. Benar. Tapi kalau dalam pertemuan langsung, perdebatan, masalah misalnya masalah khilafiyah ya, saya mengapresiasi lah teman-teman di Jambi ini cukup bagus lah, tidak ada peristiwa-peristiwa yang berakibat negatif. Tidak ada yang Dan ekstrim, ini ya. kita bersyukur, dan kesyukuran kita ini kan sebenarnya harus kita refleksikan dalam melakukan ibadah puasa ini cara baik-baik. Alhamdulillah kita walaupun pandemi seperti itu kita masih ketemu dengan Ramadan tahun ini Iya, kan. alhamdulillah. Betapa banyak dulu yang kita sama-sama tarawih, yang di sebelah kita itu ternyata tahun ini nggak ada lagi dia kan. Kemudian kita sama-sama ketawa, khusyuk di masjid. Ternyata
orang-orang itu kebanyakan kita nggak ketemu lagi, tapi kita panjang umur. Makanya syukur itu sangat penting. Dalam Al-Quran itu kan, wa may yazkur fa innama yazkuru li nafsik, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, ingatlah Tuhan itu maha kaya loh. Jadi kita juga bersyukur dengan kondisi kita masuk pada bulan Ramadan. Nah, bukti kesyukuran kita itu kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dalam bentuk ibadah mahdhah dengan baik, ibadah secara khusyuk. Mungkin dulu puasa kita kurang khusyuk, itu menjadi evaluasi. Tahun ini puasa kita khusyuk. Dulu mungkin sholat kita kurang khusyuk, tahun ini khusyuk. Ditingkatkan lagi. Dulu mungkin baca Al-Quran ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya, itu Termasuk saya sering kendalanya. kalau ngantuk itu baca Quran kan. Iya. Ini ditahan-tahan dikit lah. Ada peningkatan lah Ada begitu ya, Pak peningkatan. Kamil ya. Orang yang hari ini sama dengan kemarin kan rugi lah ya. Ada orang-orang yang Jadi merugi ada ya. peningkatan. Kemudian hati juga. Ini paling penting saya bilang. Bagaimana kita membersihkan hati. Jadi diri kita ini dengan hikmah puasa itu harus memperbanyak aura-aura positif. Termasuk dalam hati itu. Kita husnuzon terhadap orang. Kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Apalah salahnya di medsos itu muji-muji orang, bukannya cipaki orang gitu kan. Nah, jadi itu saya kira ya. Jadi digunakanlah dengan baik apa-apa yang telah disediakan. Ya, karena gitu ya. Ramadan ini kan belum tentu kita ketemu lagi, Pak. Benar. Bahkan kita nih belum tahu apakah kita nih sampai di minggu ketiga enggak Iya ya. benar. Apakah Jadi, kita bisa menjalankannya iya. dengan baik, begitu ya, Pak Kanwil ya? Minggu depan kita nggak ada lagi. Benar, Pak Nah, Kanwil. jadi dimanfaatkan karena Ramadan ini datangnya setahun sekali gitu. Jadi dinanti-nanti dengan umat iya, Islam nih. Apalagi nanti dimanfaatkan di akhir. betul ya. Di akhir yang dinanti adalah Idul Fitrinya itu tadi kan. Kan nggak terasa nih, Pak. Udah 29 hari lagi mau hari raya waktu gitu. cepat berlalu. Iya benar. Tidak terasa kadang-kadang alhamdulillah besok sudah hari kedua gitu kan. Nggak terasa sebentar lagi udah mau lebaran gitu. Tidak terasa 27 hari lagi kita lagi. lebaran. Nah, begitulah waktu. Tidak terasa tahu-tahu nanti 2023 ini habis. Kemudian Ramadan ini sudah tanggal 25 dan sementara kita masih lengah-lengah. Nah, jadi jadilah umat beragama ini yang bijaksana. Bagaimana memanfaatkan momen spesial yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu momen bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Yang utama itu adalah ibadah puasa. Saya kira gitu ya. Benar. Jadi adanya peningkatan ya, gitu ya Pak Kanwil. Jangan hanya sama tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, gitu ya Pak Kanwil. Masya Allah. Jadi kalau untuk harapan Pak Kanwil sendiri nih dalam Ramadan tahun ini, adakah harapan tertentu khusus untuk masyarakat Provinsi Jambi nih Pak Kanwil dalam Ramadan tahun ini? Ya, yang pertama menjaga ketenangan dan suasana kondusif ya. Jangan. Jadi saya sering bilang, agama ini sebenarnya bukan bikin kita risau loh. Iya benar. Jadi lucu kadang-kadang itu orang masuk masjid malah hatinya risau. Padahal masuk masjid itu hatinya tenang gitu. Iya benar. Kenapa? Dia risau tuh karena musuh debatnya juga ke masjid gitu kan. jadi susah. Benar, Pak. Jadi agama ini harus kita letakkan dalam porsinya yang benar, bahwa agama ini menambah kebahagiaan kita. Benar. Bahkan agama itu menjamin kita bahagia loh. Iya benar. Menjamin kita bahagia mulai dari dunia sampai akhirat. Dan itu kan yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan saya banyak melihat gara-gara orang ini beragama, dia risau gitu. Di masjid itu risau dia. Iya. Ada orang azan 2 kali, ngapain kalian azan gitu kan? Iya, azan kok orang azan yang dimasalahkan, orang yang nggak dengar azan nggak dimasalahkan. Azan gimana gitu? Jadi sudahlah,
jangan dimasalahkan lagi mau azan sekali 2 kali Jumatnya. Benar. Nah, mestinya kita ke masjid, ke rumah ibadah itu membuat hati kita tenang. Di masjid itulah kita berdoa kepada Tuhan, tempat kita mengadukan progres hidup kita ini. Ya Allah, anak saya nakal, tolong doa supaya dia perbaiki. Ya Allah, saya sulit ini cari rezeki. Doa di masjid itu. Ya Allah, sehatkanlah istri saya, sehatkanlah suami saya. Ada penyakitnya. Itu tempatnya. Kemudian kita membicarakan kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan ke depan tentang umat ini. Itu dibicarakan di masjid. Jadi jangan jadikan masjid itu sebagai tempat tempat berselisih paham gitu. Benar. Jadi setiap orang yang mau ke rumah ibadah itu dalam kondisi yang hati itu tenang dan dia penuh harap agar semua permintaannya dikabulkan oleh Allah gitu. Jadi dia begitu berharap di rumah ibadah itu. Dia pergi ke masjid, kemudian dia iktikaf gitu. Semua masalah kehidupannya diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul ketenangan akibat agama itu. Jadi dalam banyak hal kadang-kadang ya agama ini kok bikin kita rusuh gitu kan. Iya, padahal bukan satu hal yang perlu diperseterukan gitu ya. Belum bahwa kehadiran Islam itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dengan ajaran-ajarannya yang dibawa oleh Nabi itu supaya kita ini tenang. Kita memperoleh rezeki berdasarkan agama, bekerja berdasarkan agama, ke kebun berdasarkan agama, ke kantor berdasarkan agama, kita menghidupi anak kita berdasarkan agama, berbuat baik kepada orang berdasarkan agama. Nah, ini yang paling paling penting saya amati. Yang kedua, salah satu problem besar umat beragama kita adalah kurangnya internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan yang nyata. Seperti apa itu, kita Pak? ini kalau konsep-konsep agama itu kita paham, tapi belum tentu semuanya bisa kita laksanakan dalam kehidupan yang nyata. Mengaplikasikannya ya dengan baik. Kadang hanya teori. Hari ini kalau misalnya kita lihat, apakah orang bekerja itu sudah sesuai dengan agama? Iya, benar. Kan tidak semuanya. Belum tentu ya. Apakah Pak, orang berhubungan dengan orang lain sesuai dengan tuntunan agama enggak? Benar, Pak. Nah, jadi saya sering bilang secara teori kita ini kadang-kadang paham lah agama ini. Teoritis, tapi dalam prakteknya susah. Pengaplikasiannya jadi internalisasi nilai-nilai agama itu dalam kehidupan yang nyata itu masih harus kita ikhtiarkan secara baik. Dan ini juga menjadi persoalan kami Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah. Misalnya kita ingin menerapkan bagaimana konsep ekonomi Islam itu di tataran, makanya ada beberapa program itu yang inkubasi ekonomi itu kita dimasukkan oleh Direktorat Zakat dan Wakaf itu melalui KUA gitu. Contohnya jadi, seperti apa aja itu? Ada pendampingan ekonomi melalui KUA, tetapi ekonomi syariah gitu. Jadi nilai-nilai Islam itu belum seutuhnya kita lakukan gitu, kita laksanakan dalam kehidupan yang nyata gitu. Nah, ini penting melalui ibadah puasa ini juga seperti itu, harus ada kesadaran itu. Iya, benar. Kira itu ya. Berarti jangan hanya saja beribadah tanpa ada esensinya yang benar begitu ya, Pak ya. Berarti hablum minallah wa hablum minan nas harus diperbaiki juga. Iya, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dalam setiap momen kita bertemu dengan bulan Ramadan gitu. Itu esensinya ya. Karena mungkin sering juga dari umat beragama itu malah menjadi satu hal yang jadi seteru begitu ya, Pak. Ya, mungkin Bapak sering mengalami hal itu ya, Pak. Ya, agama ini kan bukan alat pemukul loh, Mbak. Iya, benar ya, Pak ya. Agama ini kan alat pengajak. Iya, benar. Jadi jangan
Jadi definisinya jangan terlalu agama ini alat mengajak orang. Iya benar. Mengajak orang kebaikan. Kalau dalam sejarahnya nggak pernah Nabi itu menggunakan agama itu sebagai pemukul lawannya, nggak pernah. Tidak ya. Dia mengajak dengan konsep-konsep kebaikan yang ada dalam agama tidak dipaksa begitu ya Pak Kanwil. Bahkan orang dengan sendirinya dalam beberapa peristiwa kan dengan sendirinya datang ke dengan Nabi. rela hati. Iya, karena konsep kelemah lembutan dan objektivitas cara berpikir Nabi itu yang dinilainya. Nah, jadi harus diletakkan agama ini sebagai yang utama itu alat pengajak kebaikan. Benar, Pak. Jadi jangan agama ini dijadikan alat pemukul gitu kan. Iya, benar, Pak ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Tapi agama sebagai alat untuk mencegah kemungkaran juga harus ditegakkan gitu. Seperti jadi apa ya, itu? Begitu ya, Pak ya. Jangan berbuat maksiat gitu kan. Nah, itu kan konsepnya kan konsep agama. Konsep gitu dasar kan. dari agama Islam itu sendiri. Konsep dasar dari agama. Jadi jangan sampai terjadi penyalahgunaan seperti sosial media tadi ya, Pak. Ya, itu sangat sebenarnya sosial media kita kan harus di apa ya, dibarengin dengan nilai-nilai Ramadan sebenarnya kan. Iya, nilai-nilai jangan hanya puasa. pada bulan Ramadan harusnya Iya, ya, Pak ya. nilai-nilai agama Iya, benar, bahwa Ramadan itu tidak boleh mencaci maki orang, tidak boleh mengumpat, memfitnah. Itu kan nilai-nilai Ramadannya yang harus termasuk dalam media sosial. Ada orang yang menganggap itu biasalah tulisan di media sosial. Kan kalau itu dosanya sama aja kan. Iya, ngata-ngatain orang kan. Tetap ada hal yang dilakukan mengarah ke hal yang buruk gitu ya. Iya. Jadi apa ya? Jadi betul-betul kita hadirkan potensi agama ini menciptakan kedamaian gitu. Baik. Menciptakan suasana hati yang enak, suasana hati yang baik. Kita ini kalau ya, hidup ini kadang rezeki kita itu kadang-kadang akan hadir dalam suasana hati kita itu yang baik gitu loh. Jangan yang kalau suasana hati yang buruk itu malah jauh rezeki nah, makanya ya, Pak ya. jangan lagi agama ini bikin kita bertengkar gitu ya. Iya benar. Bikin kita nggak teguran gitu kan. Nggak usah lagi. Tapi di Jambi ini alhamdulillah ini sudah tercipta ya. Iya. Jaranglah kita lihat perdebatan penafsiran berbagai ajaran dalam agama itu menimbulkan perpecahan yang terlalu destruktif ya. Tapi kalau perdebatan ilmiah saya kira biasalah itu ya. Jadi kalau dari amatan Pak Kanwil sendiri untuk di Provinsi Jambi ini alhamdulillah ya untuk hubungannya agama masih ini standar ya. Alhamdulillah ya. Terjadi memang sih ada perbedaan pendapat. Tapi kan dengan suasana dunia kita yang sekarang ini informasi sudah terbuka. Kemudian informasi sudah cepat itu kita saling bisa memahami. Benar. Karena kita tidak hidup tertutup lagi sekarang. Iya, Pak. Apa yang terjadi di wilayah lain dalam detik itu kita pun bisa kita tahu, kita punya akses. Dan ini sepertinya media ini dari aspek positifnya itu saya lihat. Jadi ada mempercepat kedewasaan umat beragama ini. Benar. Walaupun kita pahami ada aspek negatifnya ya. Ada juga banyak lah. Tergantung tapi individunya dari kali ya, aspek Pak ya. positifnya kita secara objektif juga harus mengakui bahwa ini juga mempercepat kedewasaan umat beragama. Benar. Kalau untuk tanggapan Bapak sendiri selama ini untuk Provinsi Jambi masih aman ya untuk media sosial itu? Aman ya. Jadi masih terkendali lah. Kan tidak ada media sosial yang menyebabkan terjadinya kericuhan yang nyata yang harus dibubarkan, yang diakibatkan oleh media sosial gitu. Kira gitu ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali berarti ya Pak ya. Karena memang kalau kita perhatikan harusnya dari bulan Ramadan ini adanya peningkatan gitu ya Pak ya. Tidak hanya sama bagaikan sebelumnya. Itu orang-orang yang merugi berarti ya Pak ya.
Masya Allah. Dan juga mungkin dari Kanwil Kementerian Agama sendiri itu selalu memantau ya Pak ya? Ya. Bagaimana kerukunan dari umat beragama juga. Ya, dan itu tugas kita berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Kita ini kan, saya juga sudah menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama yang non-Islam ya, non-Muslim. Saya sudah sampaikan, saya mohon izin umat Islam tanggal 23 insya Allah mulai puasa. Dan saya sampaikan, tolong disampaikan kepada umatnya masing-masing, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, untuk kita saling menghargai. Dan saya kira waktu itu saya sampaikan, dan saya kira Bapak tahu apa yang harus dilakukan, gitu kan. Tapi karena kita ini kan hubungannya bagus Mbak dengan dengan tokoh-tokoh agama itu, dan bahkan di Kanwil itu kan ada pembimasnya, ada pejabatnya kan. Ada Jadi khususnya ya Pak ya. Mereka sudah komunikasikan melalui ke umatnya masing-masing, dan insya Allah ini akan terjalin secara baik. Sekira gitu ya. Baik, mohon izin kita jeda terlebih dahulu Pak. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Pak Kanwil, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Pak Kanwil ya, di program acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini. Baik Pak Kanwil, kesimpulannya nih pada program acara kita pada sore hari ini Pak, silakan. Ya, para pemirsa dan masyarakat Muslim Provinsi Jambi, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita jadikan Ramadan dengan berbagai ibadahnya dengan meningkatkan solidaritas antar umat beragama, solidaritas antar sesama manusia dengan memperbanyak sedekah dan ibadah sosial lainnya. Yang ketiga, mari kita lebih khusyuk, kita ramaikan rumah-rumah ibadah dalam melaksanakan ibadah, kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan ini. Yang terakhir, mari kita jaga ketenangan umat beragama di Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan kita ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya mohon maaf nih Mbak, ada kesalahan. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Pak Kanwil atas kehadirannya di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.